Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my great student. Today we'll discuss about new material that is talking about sentence structure and also subject-verb agreement. But before talking about that, it's better for us to recharge ourselves by reading this proverb. Jadi penting kita untuk merecharge diri kita ya, untuk ngecas biar apa? Biar motivasi kita semakin tinggi and we have a good character and also good mental. That is the proverb today. That is, I'm strong because I know my weaknesses. Jadi saya kuat karena saya mengetahui kekurangan saya. Kok bisa? Yes, that's right. If we know our weaknesses, ketika kita mengetahui kekurangan kita, it will make us understand about how the way to work around, sehingga kita bisa mengukur kemampuan kita ketika mengerjakan sesuatu, dan kita juga bisa create a development strategy that focus on our specific development needs, sehingga kita bisa mengetahui strategi yang pas seperti apa ya, strategi pengembangan agar bisa meningkatkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Selain itu, if we know about our limitations, kita akan mudah untuk overcome, untuk menangani ketika ada permasalahan yang memang berkaitan dengan kekurangan kita, sehingga we will not waste too much time and energy doing things that we never means to be good at. Sehingga kita nggak akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tapi remember, our weaknesses itu tetap harus diperbaiki. So we still must create a development strategy to improve our weaknesses. Itu ya. Jadi tetap diperbaiki kekurangan itu untuk masa depan yang lebih baik lagi. For the better future. Yeah, that's all about the preview today. And then we'll move to the material. And the material is talking about sentence structure and verb agreement. Okay, actually, the goal settings of this learning is you are expected to understand about sentence constructions, and also you will be able to analyze the subject and verb agreement, and also analyze the borrowed speech part of the sentence, I mean. Jadi di sini tujuannya nanti bisa memahami ya, kira-kira gimana sih membuat kalimat yang baik itu, dan cara menganalisa subjek dan verb yang sesuai atau yang sesuai dengan kesepakatan itu seperti apa gitu. Dan juga menganalisa bagian-bagian dari kalimat yaitu power of speech. Oke. Okay. Wait a minute. Nah, first of all, we must understand about the sentence. Yang pertama kali kita harus memahami tentang kalimat itu apa. What is the sentence? Apa sih kalimat itu? Nah, sentence consists of a group of words, at least consisting of subject and verb. Jadi yang dinamakan kalimat itu adalah kumpulan kata, paling tidak minimal itu ada subjek dan verb dalam kalimat itu. Maka itu bisa disebut sebagai kalimat. And here we're talking about two topic, dan di sini kita akan berbicara tentang part of speech dan juga tentang subject verb agreements. Oke, in the last semester kita sudah mempelajari terkait part of speech. Nah, di sini ada sedikit review ya, review at glance about what is part of speech. Actually, part of speech is the basic type of words in English. Nah, itu adalah dasar kosakata dalam bahasa Inggris untuk construct, untuk sentence construction, untuk pembentukan kalimat ya. There are 8 parts, ada 8. Kalau disingkat itu adalah pancavip. What is pancavip? Pancavip that start from pronouns, and then A for adjective, and then N for noun, and then conjunction, adverb, verb, interjection, and preposition. Okay. Nah, this is the definition for part of speech. Noun pasti kita sudah kenal ya. Ini berkaitan dengan kata benda. Ada kaitannya sama orang, sesuatu, animals. Jadi hewan, tempat, ide, gagasan, ataupun peristiwa. And then pronouns, ini sebagai pengganti atau replacement for nouns. Contohnya I, it, he, she, mine, and others.
Adjective itu lebih ke kata sifat untuk mendeskripsikan noun dan pronouns. Nah, biasanya lebih spesifiknya tentang kualitas, tentang ukuran, tentang jumlah dari noun dan pronouns. A verb, nah kalau verb itu berkaitan dengan accent. Jadi this is the word that shows an accent. Ini berkaitan dengan aksi dalam sebuah kalimat. And an adverb, ini berkaitan dengan describe words yang mendeskripsikan. Di sini mendeskripsikan apa? Adjective, verb, dan juga adverb yang lainnya. Kalau preposition, ini menunjukkan lokasi yang spesifik ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang spesifik terkait lokasi dan juga terkait waktu. While conjunction digunakan untuk menggabungkan beberapa kata ataupun frasa ataupun klausa secara bersamaan. Kalau interjection pastinya it so express emotion. Jadi which express strong emotion. Contohnya bisa wow seperti itu. Okay, that's all about power of speech. At your home, you can try to do the exercise one. Di sini kalian diminta untuk identify the italic words. Jadi kalimat yang ditulis miring itu kira-kira in the power of speech ini termasuk apa? Nah, the example in number one, my di situ masuk ke pronoun. Nah, untuk selanjutnya silahkan latihan di rumah ya for exercise one. And then for exercise two, oke, di sini kalian diminta tetap untuk menganalisa for the underlined words based on part of speech. The example number one, Indonesia is a beautiful country. So Indonesia and country itu adalah noun, kata benda. Kira-kira yang lainnya termasuk apa? You can try to identify and analyze. And then the third one, oke, kalian diminta untuk analyze or identify about the sentence and the incorrect and correct sentence. Jadi mana yang masuk ke kalimat dan mana yang bukan kalimat. The example for number one, I will go to Surabaya. Itu termasuk dalam kalimat. Kenapa? Karena ada subjeknya yaitu I dan juga verb yaitu go. Ingat bahwasanya at least in the sentence there are subject and verb. Kata kuncinya itu. Paling tidak dalam sebuah kalimat itu ada subjek dan verb. Oke, that is about sentence construction. Dan yang harus diingat-ingat, there are three characteristics in a complete sentence. Jadi ada 3 karakteristik dalam kalimat yang sempurna. The first one, it begins with a capital letter. Jadi diawali dengan huruf besar. Terus include an end mark. Jadi ada apa tanda titik ya, tanda baca titik ataupun tanda tanya ataupun tanda seru, exclamation point. Dan ingat, a complete sentence must contain at least one main clause. Jadi complete sentence itu paling tidak harus terdiri dari satu main clause, klausa utama. Atau klausa utama itu adalah independent subject and verb. Jadi di situ ada subjek dan verb yang independen. Subjek dan kata kerja yang benar-benar mengekspresikan complete verb. Complete verb di sini itu adalah kalimat yang sempurna atau pemikiran yang sempurna, complete verb. Okay, now we're talking about the other topics that is subject-verb agreement. Kenapa dinamakan subject-verb agreements? Jadi dalam bahasa Inggris ketika you write the subject, maka di situ verb-nya akan mengikuti dari bentuk subjek itu. Contohnya kalau misalnya the subject is singular, tunggal, maka verb-nya juga harus singular, tunggal. Kalau subjeknya plural, jamak, maka di sini verb-nya juga harus ikut jamak. Nah, itu yang dinamakan agreement, kesepakatan. Jadi kesepakatan ini berlaku sampai kapanpun, because that is a structure. Karena itu bagian dari struktur kalimat bahasa Inggris. Oke, as the example. Sebagai contoh, number one, Ahmad live in Malang. That is wrong. Kenapa? Karena Ahmad di sini adalah singular. Maka yang benar seharusnya penulisannya seperti nomor 2. Jadi verb-nya itu seharusnya ditambahi S. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah singular verb.
Sedangkan yang nomor 3, the argument is well supported. Itu juga salah. Kenapa? Karena argument di sini adalah plural. Nah, plural seharusnya verbnya di sini adalah are, seperti nomor 4. Bukan is, seperti yang di nomor 3. Oke. Next, ada banyak aturan dalam subject verb agreements. Nah, tadi sudah kita bahas yang ini sesuai dengan contoh yang di atas. Kalau subjeknya di situ singular, she, maka di sini verbs-nya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, they, maka di sini verb-nya juga harus jamak, right, itu ya. Aturan yang lainnya, kalau misalnya ada penggunaan conjunction seperti and, the student and the lectures, maka di situ yang digunakan adalah plural karena gabungan, maka yang digunakan adalah jamak. Maka verbnya di situ juga harus jamak. Sedangkan kalau untuk subject, one subject and more than one verb, contohnya interviews are one way to collect data and allow researcher to gain an in-depth understanding of participants. Maka di sini interviews di situ adalah plural. Maka di situ karena plural, maka di situ menggunakan are dan juga di sini verbs-nya yang digunakan adalah plural. Plural di sini berarti jamak. Oke. Selanjutnya, oke, semisal di sini ada frasa the students as well as the committee member. When the phrase come between the subject, nah student ini subject as well as the committee members itu frasa. Remember that the verb still agree with the subject. Maka di sini verbnya masih mengikuti subject. Nah, kalau di frasa kan bisa kelihatan the commit members, maka ini jamak. Tapi di sini verbnya ngikutin subjek yang pertama, yaitu the students. Maka tulisannya di sini adalah is, bukan are. Sama seperti penggunaan or ataupun nor, maka di sini menggunakan singular verb. Kalau tadi penggunaan and itu penggabungan, maka menjadi plural verb. Kalau ini menjadi singular verb. Oke. Sama seperti tadi penjelasannya ya. Untuk yang ini or sama nor itu sama. Oke. Kita lanjut ke yang sini. Nah, ini ada pengkhususan. Jadi untuk words ataupun frasa yang menggunakan each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one itu adalah singular and require a singular verb dan pastinya membutuhkan verb singular juga. Contohnya di sini, each of the participant was. Each di sini singular, was di sini verbnya juga singular, tunggal. Neither alternative hypothesis was accepted. Neither di sini juga singular, maka was-nya sebagai verb juga singular, tunggal. I will offer a gift to everybody who participates in the study. Nah, di sini who. Jadi everybody who participate. Maka di sini participates-nya itu verb-nya adalah singular dan everybody di sini adalah singular subject. No one was available to meet with me at the preferred times. No one. No one di sini maka di sini adalah singular subject, maka was di sini adalah singular verb. Oke? Jadi ada pengkhususan untuk ini, memang ini harus diingat-ingat ya. You must remember about these words. Oke. Dan untuk uncountable noun, itu take a singular verb.
Sedangkan sum countable yang bisa dihitung, noun yang bisa dihitung seperti earning, good, odd, surrounding, process, contents, and then valuable only have a plural form and take a plural form. The earnings for this quarter exceed expectation. Earnings. Maka di sini menggunakan sini ada plural, maka exceed verbnya dipakai juga sama. The proceeds from the sale go to support the homeless population in the city. Proceed itu adalah subjeknya plural, maka di sini verbnya juga plural. Education, education di sini singular, tunggal. Is, maka di sini penggunaannya untuk verbnya adalah singular dan juga worse di sini penggunaannya juga sama, yaitu singular. Oke. Dan untuk pengkhususan untuk beberapa kalimat yang diawali dengan there, maka there di sini bisa diikuti oleh verbs. Contohnya di sini there is not the subject. Karena there di sini bukan subjek, jadi bisa diikutin is, juga bisa diikutin are. Itu. Jadi refer to the explanation behind. Jadi tergantung dari apa yang diikutin setelah verb itu. Gitu ya. Kalau di sini they are, kenapa? Karena manufacturers. Jadi are, jamak. Sedangkan ini hanya legal administrative. Jadi di sini akhirnya is. Oke, itu. Dan collective noun itu adalah word that imply more than one person. Contohnya di sini adalah group, team, commit, family, and class. But are considered singular and take a singular verb. Tapi kelompok-kelompok tadi ini, collective noun itu diidentikan dengan singular. Jadi dengan posisi sebagai subjek yang tunggal. Sehingga verbnya juga harus tunggal. Contohnya, the group meets every week. Meet di sini adalah verb tunggal dan the group di sini adalah subjek tunggal. Sama kayak his family. Jadi his family goes. Nah, di sini juga sama. His family ini adalah tunggal, singular, singular subject, dan goes, this is singular verb. Okay, that's all the information about subject-verb agreement. Saatnya untuk exercise, so you can try to do it in your home. Maybe next time we will discuss about it. Yeah. Yeah, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.